Kali ini kita akan membahas teori bab 9 mengenai basis data client server. Tujuan pembelajaran: memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, memahami pengakses query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan: aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksi satu sisi teknologi client server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi client atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan client mengakses. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan client. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis, prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam bentuk GUI. Antarmuka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berada dalam organisasi. Pengaksesan query pada basis data client server. Bagaimana membagi fungsi database antara klien dan server tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL server disediakan untuk klien. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL server meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data terdistribusi di antara server SQL yang berbeda. Sebagai modul untuk dekomposisi query global ke sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antar klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan passing query pemakai dan memecahkan ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengombinasikan hasil subquery untuk reproduksi hasil subquery asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor atau DB atau back-end machines, sedangkan klien disebut application processor atau AP atau front-end machines. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien untuk yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim setiap server, membantu permintaan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Tapi hasil dikomposisi secara eksplisit dengan query user pada level klien. Alternatif lain adalah mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis.
Dalam DDBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi menjadi 3 level. Level pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Terakhir, perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DDBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Kemudian, klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, suatu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi dengan perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Fungsi lain dikontrol oleh klien atau di koordinator adalah menjamin konsistensi dari kopi replika dari item data dengan teknik konkurensi kontrol terdistribusi global. Klien harus menjamin transaksi global autonomik dengan membentuk global recovery jika tempat yang dimaksud gagal. Satu fungsi yang memungkinkan dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti data pusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Properti ini disebut distribution transparansi. Beberapa DDBMS tidak melakukan distribusi transparansi, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Sekarang kita akan memasuki latihan soal. Soal pertama, apa yang dimaksud sistem client server? Jawab, client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien, biasanya aplikasi yang menggunakan GUI dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Soal kedua, apa beda konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Konsep arsitektur client server yang ada sekarang yaitu pada arsitektur ini server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang lainnya. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai satu set layanan yang disediakan untuk klien, server dan klien diperlakukan berbeda. Soal ketiga, sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada 3-tier arsitektur. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengatur mengirim aturan bisnis, prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertugas sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan dan penghasilan data bertindak sebagai 3-tier. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN. Jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Jawab, pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server menemukan hasilnya dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien mengomunikasikan hasil subquery ke query asal. Soal terakhir, perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Jawab, perangkat lunak server bertanggung jawab manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user.
Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian terpenting dalam JDBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Sekian dari saya, apabila ada banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.